Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramun Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf, Al-Habib Haidar bin Hasan Ba'akil, ugi sedaya para asatidz wal munsyidin wal hadirin wal hadirat, mugi-mugi sedaya kemawon ingkang hadir wonten ing menika majelis, mugi-mugi dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala kelawan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan kitab Arba'in Nawawi, hadis ke-35 yang dibacakan oleh beliau Al-Habib Haidar bin Hasan Ba'akil, fa'alaihi falyatafaddal. 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Langsung mawon nggih. 15 menit. Qala Syekh Mu'alif rahimahullah ta'ala nafa'a bihi wa amin fid darain amin. Ila an qala al-hadits 35 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al muslimu akhul muslim wa la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiruhu ila sadrihi 3 marrat bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslim min kulli muslimin ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa idhuhu. Di sini dijelaskan al-hadits khamis wa thalathun, hadis yang ke-35 yang dimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu warda. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasud, wala tanajashu, dan mendengki ataupun mencurangi dalam muamalah kalian, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, wala tadzabaru, dan jangan saling merendahkan orang lain, wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din, dan janganlah kalian membeli barang yang akan dibeli oleh orang. Di sini dijelaskan Rasulullah SAW menginginkan kita para muslim untuk menjadi wakunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara, meskipun bukan sama muslim. Cuma di sini ditekankan al muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi orang muslim. Jadi janganlah kita semua untuk saling membenci. Jangan hasud seperti yang sering saya ceritakan biasanya, ceritanya Fir'aun sama iblis. Jadi hasud ini sifat yang paling diakui sama Fir'aun sama iblis. Ya, hasud adalah sifat yang diakui sama Fir'aun sama iblis. Kok bisa? Kenapa?
Jadi dulu saya ceritakan lagi, pernah ada cerita iblis ketemu sama Fir'aun. Jadi langsung aja ke inti cerita, iblis ini datang ke kamarnya Fir'aun, digedor-gedor, dor. Assalamualaikum, kak assalamualaikum iblis. Oh. Halo, semada paket. Iya, jadi datang iblisnya ke kamarnya Fir'aun. Kemudian Fir'aun tanya, man bil bab, siapa yang ada di balik pintu? Akhirnya iblis gergeten, cari ngaku Tuhan, gak harus yang gedor-gedor sopo. Ya, itu katanya iblis dalam hatinya. Akhirnya iblis menyebutkan, laukun tarabul a'la la arafta man bil bab. Jikalau kau adalah Tuhan alam semesta ini, maka kamu akan tahu siapa yang ada di balik pintu. Fir'aun langsung connect, wifi ini 5G. Oh, iblis iki. My best friend. Ya. Jadi koncoku teko rek. Ya iblis. Mlebu iblis. Nah, ngono pinter jare iblis. Iya. Kemudian setelah iblis masuk, iblis setelah cerita panjang lebar sama Fir'aun, jagongan mabar ambek Fir'aun, ya. Kemudian iblis ini pernah ada satu keraguan dalam hatinya. Apa itu? Tanya sama Fir'aun. On. Apa mulai ngaku Tuhan on? Sing aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Kita ini sama-sama orang yang bejat, kalau katanya Fir'aun, katanya iblis. Kita sama-sama orang yang bejat, orang yang rusak. Jadi yang kamu ngaku Tuhan, yang saya dilaknat oleh Allah. Kemudian iblis ini bingung, on sopo ya on sing luwih bejat daripada awak dewi, siapa ya? Fir'aun nggih bingung bu, ditakoki ngoten, lah aku wis ngaku Tuhan iki wis angel, bahaya wisan wis, kudu gak bahaya maneh, bahaya pol. Iya, aku sudah ngaku Tuhan, sedangkan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya keduanya sama-sama mikir, wifi ini pas ketepaan nge-lag. Iya, wifi nya trouble, mikir setelah mikir panjang, iblis akhirnya datang satu pikiran, oh ya on, aku ada satu my best friend, I have a best friend, my BFF, best friend forever. Lek jarine wong Madura, lek jarine wong Inggris tretan. Iya, jadi ada temanku, saudaraku, nawak, lek jarine wong Malang, kawanku. Dia itu pernah suatu hari aku datang ke rumahnya, yang dimana tetangganya itu depan rumahnya baru beli sapi sing keling teng upin-ipin niku lho Bu, sapi go ya, sing sapi yang biasanya dibuat kurbanan itu. Lah sedangkan sapi di zamannya Fir'aun itu sudah barang mewah, karena di Arab kebanyakan unta, karena bisa bertahan hidup di suhu yang ekstrim. Terus punya sapi, tetangganya ini beli sapi. Kalau ibaratnya zaman sekarang, zamannya Fir'aun itu sapi itu kayak ibarat kita baru beli Lamborghini, ya, ataupun Rolls Royce. Jadi saya datang ke rumahnya, saya bilang kepada orang itu, hai saudaraku, hai temanku yang aku cintai, tetanggamu ini baru beli sapi, kamu mau nggak aku tawari satu permintaan, ya, aku beri kamu satu permintaan, kamu bunuh sapinya, nanti aku gantikan sapi 10. Orangnya nggak mau. Akhirnya singkat cerita,
10 nggak mau sama iblis, 100 nggak mau, 100 nggak mau, 1000 nggak mau, sampai akhirnya iblis mentok negonya sampai 100.000. Wis mentok aku wis nego 100.000 sapi PN kayak dewe wis, ibarat Lamborghini parkir nak ngarep omamu kabeh. Iya, jadi setelah itu tidak, oh iblis, saya mau bunuh sapinya, tapi ya saya tidak mau minta apa-apa, saya cuma pengen sapinya hilang aja. Jadi hasud itu adalah menginginkan nikmatnya orang hilang atau sirna. Misalnya ada tetangganya beli emas, ngomong sak kampung, dikai rasan-rasan sak kampung, iki bojone nak omah turu tok moro-moro tuku emas 50 gram, gak bahaya ta, ngepet nang ndi golek bengi, deloken jukuk nae masih jukuk emas ae ya, dungakno masih orang rusak ngono. Jangan nggih, kita sebagai seorang muslim jangan saling menghasut sesama muslim. Ya, itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Wala tanajasu. Wala tanajasu ini kita berbuat curang dalam bermuamalah. Ya. Ataupun kita saling mendengki antara muamalah kita dan orang lain. Atau berbuat dagang tidak jujur. Ya, itu Rasulullah mulai 1435 tahun yang lalu, 44 tahun yang lalu. Jadi 1444 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengajarkan, kalian janganlah berdagang dengan tidak jujur atau menjual sesuatu, misalnya sempol. Nggih, kesempatan ono wong Amerika teko, ya. Bakul sempol, wong Amerika teko, nyobai sempoli. Lah kok enak. Ini kak berempa harganya sempol lah. Oh, wong Amerika. 5 tusuk 100.000. Nah, kan bukan harganya. Iya. Atau 5 tusuk 50.000. 5 tusuk 10.000, menjual sesuatu yang bukan dengan pada harga umumnya. Itu Rasulullah sudah mengajarkan tidak boleh. Kita sebagai umat Islam, kita berdagang harus bermuamalah dengan jujur, ya. Atau misalkan kita berdagang bermuamalah, kita misalnya jual kopi, nggih, kopi dicampuri pasir ben ketok akeh. Lah kan pasir lek diudek lah ireng, nggih kan? Loh, dicampuri pasir ben tambah akeh batine luwe cukup bati akeh. Ataupun misalnya madu, jual madu dicampuri gula. Nggih. Jual minyak dicampuri jual minyak campuri air. Iya. Ataupun jual apapun itu. Kita tidak bicara jujur. Nggih. Lebih baik kita menjual terus terang saja. Kayak misalnya kayak saya sendiri parfum nggih. Saya sendiri jual parfum. Saya kalau minyak bibit sama minyak campuran saya bilang di awal. Nggih. Kayak misalnya ini minyak bibit harganya segini. Yang ini campuran. Ya, dibilang di awal. Karena kenapa? Karena berbuat tidak jujur, padahal ini minyak campuran bilangnya bibit, itu Rasulullah tidak memperbolehkan. Ya, itu hukumnya haram kalau dalam syariat Islam. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Iya, membenci, saling memutuskan tali silaturahminya, nggih. Ataupun misalnya gara-gara warisan akhirnya saudaranya dibenci, gara-gara perkara kecil saudaranya dibenci. Jangan kalian menjadi seperti itu. Dan janganlah kalian saling merendahkan orang lain. Jangan kalian merendahkan orang lain. Ya, misalnya kayak seperti contohnya ada orang sudah sukses. Ya, orang sudah sukses gak eling lek mbiyen tahu melarat. Ono wong melarat diilok-ilokno ngarepe wong. Direndahkan di depannya orang lain.
menghilangkan harga dirinya orang itu, akhirnya menjadi kebencian, ya, menjadi kebencian, dan dimana kebencian itu menjadikan permusuhan, ya. Rasulullah melarang kita untuk berbuat seperti itu. Jangan kita saling merendahkan orang lain, nggih. Jangan merendahkan, meskipun kita memang misalnya ada orang yang misalnya punya warisan banyak, jadi wis mulai bayek merocot niku warisannya wis triliunan, ya. Kita didik anak kita, kalau kita punya anak, kita didik untuk tidak saling membenci, kita didik untuk tidak saling merendahkan orang lain. Kayak kita misalnya beli di restoran, beli makanan, gara-gara ada kesalahan dikit waktu masak misalnya, ya, akhirnya pelayannya diamu-amui, ya, direndahkan depannya orang-orang, ya, direndahkan depannya orang-orang. Kalau kita merendahkan seseorang, itu sama saja kita merendahkan diri sendiri, karena suatu saat di atas langit itu pasti ada langit, pasti ada orang yang lebih tinggi daripada kita, yang bahkan lebih bisa merendahkan kita daripada kita merendahkan orang lain. Makanya jangan sekali-sekali kita merendahkan orang lain. Dan Rasulullah juga memerintahkan dan tidak membeli barang yang ingin dibeli orang lain, atau menjual barang yang ingin dibeli orang lain, ya. Kadang kita ini tidak tahu keperluannya seseorang, nggih. Misalnya ada barang tinggal satu, ya, misalnya beli sempol tinggal 5 tusuk, ada orang ini sudah mau beli, ya, kita nyari tukang sempol tidak ada, cuma nemu satu ini tok, tapi tinggal 5 tusuk. Akhirnya jenengan tawari, wis paruan ae lho, sampean telu aku loro. Jangan, nggih. Siapa tahu dia lebih membutuhkan daripada kita, nggih. Soalnya kita tidak tahu keperluannya orang lain. Atau misalkan kita ingin beli, kita beli sebagian, kita belum tahu kalau misalnya orang ini misalnya punya anak di rumah kepengen banget sama sempol, ya. Kalau nggak kebagian, mungkin kita insya Allah bisa beli di lain hari, karena kita tidak tahu kebutuhannya seseorang, ya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah seorang hamba Allah yang bersatu atau bersaudara. Anggaplah semua muslim itu saudara kita. Al muslim akhul muslim, dipatenkan lagi sama Rasulullah, nggih. Sesungguhnya muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Wala yadhlimuhu, dan janganlah kita mendolimi, ya, mendolimi muslim yang lain. Jangan kita dolimi mentang-mentang kita, misalnya mentang-mentang kita lebih tinggi, kita dolimi orang lain. Jangan, karena itu termasuk daripada sifat dengki. Kita tidak boleh saling menghakimi orang lain. Dan juga kita tidak boleh menelantarkan, wala takhdhulhu, dan jangan kita telantarkan, ya, saudara muslim kita, seperti yang ada saat ini. Saat ini ada di mana saudara kita di Palestina sedang berjuang mati-matian, kita telantarkan mereka. Kalau bisa kita bantu. Misalnya tidak bisa membantu melok perang, mboten saged, lah tikete larang, wis siap mati apa durung, napa maneh sing nom-nom ngeten, wah wis durung rabi, ya. Nek sing nom-nom ngeten wis durung rabi, gak budal, ya. Kalau tidak bisa membantu perang, kita apa? Kita bantu dengan materi. Rasulullah sendiri pernah menyebutkan, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan alat perang ataupun membantu dengan materi untuk beli alat perang, faqad ghaza, maka dia akan
ikut berperang. Misalnya orang ini mati syahid, kita dapat pahalanya memerangi orang kafir. Ya, kita bantu dengan materi. Tidak bisa bantu dengan materi, bantu boikot titik-titik. Soalnya kenapa? Pendukungnya, kita boikot pendukungnya. Kalau tidak bisa, minimal bantu dengan doa. Ojo kakean ngomong, karena kita tidak tahu keadaan saudara kita yang ada di sana. Kita belum memastikan sendiri, kita cuma tahu dari jari ini dan jari ini. Sedangkan jari ini, kata pepatah Jawa, adalah jarang beneri. Iya, kita tidak tahu kebenarannya bagaimana. Ya, kita cuma tahu dari katanya ini. Kita tidak tahu pastinya keadaan saudara kita ataupun saudara kita yang membutuhkan. Ya, ada saudaranya yang tidak mampu, kita bantu. Apalagi itu lebih-lebih saudara sendiri. Kadang ada saudara sendiri gara-gara masalah sedikit kita nggak bantu, jarno wis melarat wis, dunyoku dunyone, jangan. Iya, ada teman kita membutuhkan, kita bantu sebisa kita. Kalau tidak ada, ya kita bantu dengan doa, minimal bantu dengan doa. Jangan kita hina, wala yakdzibuhu, dan janganlah kita mendustai seorang muslim. Ya, jangan kita ojo seneng bujuk, jangan suka berbohong, mendustai, dan jangan kita telantarkan. Ya, kemudian Rasulullah mengisyaratkan at-taqwa hahuna, sambil mengisyaratkan tangannya di dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati. Ya, ketakwaan seorang muslim ada di dalam hatinya seorang muslim. Mengisyaratkan 3 kali. Ya, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini loh, katanya Rasulullah. Ya, bahas bimri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim, dan termasuk juga bisa dikatakan orang itu orang yang jelek atau orang yang jahat jika ia menghina saudaranya yang muslim. Kita menghinakan saudara kita yang muslim, kita termasuk daripada orang yang jahat, katanya Rasulullah. Kullu muslimi alal muslimi haramun, setiap muslim dengan muslim haramun damuhu, darahnya, wa maluhu wa irduhu, darahnya, kemudian hartanya, kemudian martabatnya seorang muslim. Kita tidak boleh merendahkan seorang muslim, karena kita menghilangkan martabatnya seorang muslim, kita sama sendiri menghilangkan martabat kita, dan hukumnya adalah haram. Rasulullah sendiri sudah menyebutkan, ya, kita membunuh sesama muslim, kita mencuri sesama muslim, ya, itu hukumnya haram. Bahkan kafir pun itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya kafir dhimmi dan ada yang namanya kafir harbi. Kafir dhimmi itu apa? Kafir yang dilindungi oleh pemerintah. Ya, kafir yang dilindungi. Kok ono sing jenenge nak Indonesia, ya, yang dinamai Indonesia itu kita hidup di negeri damai. Ya, muslimnya juga orang kafirnya juga tidak memerangi kita. Ya, tidak ada yang namanya ayo jihad ngebom gereja, kok ono ceritanya, ya, tidak ada. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah mengajarkan kafir itu ada 2, kafir dhimmi sama kafir harbi. Kafir dhimmi itu kafir yang dilindungi, yang tidak memerangi orang Islam. Ya, kita bersosialisasi biasa saja kepada mereka, ya. Bahkan kafir pun dilindungi. Ya, makanya kita jangan saling menghilangkan martabat orang lain. Kalau bisa kita jangan saling hasud, karena semua itu yang disebutkan oleh Rasulullah yang barusan ini hasud, iri, dengki, ya, bermuamalah dengan tidak jujur,
berbohong, semua adalah penyakitnya hati. Halo, ya, semua itu penyakitnya hati. Dan ketakwaan seorang muslim ada di mana katanya Rasulullah? Di hati kita. Ya, kita bisa mengukur ketakwaan seseorang dengan dalam hatinya. Ya, cuma kita tidak bisa melihat isi hati orang lain. Lalu repot ya. Aslinya gampang. Ya, aslinya gampang. Kita sendiri melakukan hal-hal yang baik, menjauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sifat-sifat jelek kita hilangkan semua. Kalau misalnya tidak bisa, bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Cuma kita harus pelan-pelan. Ya, kalau ada tetangganya ini jangan iri. Ya, meskipun kita misalnya dagang saingan jangan iri. Ya, wala tanajashu tadi katanya Rasulullah. Jangan mendengki kita saingan sama orang. Ngapunten Ibu, saya itu pernah buka toko parfum ya. Terus ada orang lagi buka toko parfum. Lalu misalnya wong gak jujur, ya, itu kan mesti digelek dukun, kuat-kuatan dukun. Kalau saya ya enggak. Ya, ini sebagai contoh saja ya. Kan di dalam Wadduha sudah disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi kalau misalnya saya tidak ada barangnya, Pak, saya mencek di toko depan, mungkin ada. Ya, saya mencek di toko depan, bukan cok toko ning ngarep gak enak, jangan. Rasulullah tidak ngajarkan seperti itu. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdagang jujur, berdagang dengan yang semestinya. Ya, cok toko ning ngarep gak enak, saya depan gini pas tokonya sama parfumnya orang lain. Ya, tapi tidak apa-apa. Kalau misalnya saya tidak ada barangnya, Pak, jenengan cek di toko depan, insya Allah ada. Saya rekomendasikan ke situ. Akhirnya orangnya datang ke situ, lama. Karena kita tidak saling bermusuhan, alhamdulillah, saya dapat nikmat dari Allah. Kalau misalnya orangnya tidak ada, ya. Jadi orang setiap saya bilang kayak gitu, orangnya sendiri cerita sama saya. Kadang saya kalau misalnya toko sepi, tokonya orangnya sepi, jagongan ngarepe toko bareng. Ya, itu katanya kalau orang datang ke tokonya, orang itu bilang, Pak, saya katanya orang depan itu di jenengan ada, gitu. Akhirnya orangnya setiap tidak ada, bilang ke saya, nyuruh orang ke saya, datang ke saya. Ya, di Manuan itu nasi goreng, ya, ada 20 rombong jejer kabeh, akur kabeh. Ya, kita bisa lihat kalau misalnya kita melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, rezeki insya Allah tidak kurang. Ya, rezeki insya Allah tidak kurang. Bahkan kadang kita tidak minta, diberi. Kadang ya Bu, saya ini pernah datang orang dari parfum depan saya, sampai mbelani telepon. Kan kalau di toko saya ada nomor teleponnya. Toko saya waktu tutup, ya, Pak, ini saya mau pesan parfum, katanya toko depan jenengan ini ada parfum ini. Oh ya, saya ada. Ya, langsung tak ambilkan parfumnya, besok tak antar. Jadi kita saling baik aja. Ya, kalau misalnya kita saingan sama orang, jangan dibenci, ojo disantet wongi sakno Bu. Ya, kadang kok ndelok tanggane rame engko ngelek dukun disantet, ya sakno wongi. Iya, jangan. Apalagi kita sampai melakukan hal-hal yang haram. Ya, kadang ada orang yang tidak rela saingan sampai membakar tokonya orang. Jangan. Rasulullah tidak mengajarkan kita seperti itu. Sedangkan agama Islam sendiri diambil dari kata apa? Al-istislam. Kita menerima. Jadi hamba yang neriman, ono disyukuri, ke ono ya alhamdulillah. Mungkin sedikit ini saja yang bisa saya sampaikan, 20 menit lebih ya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.